Nah, itu bisa bahasa lainnya di buku-buku yang lain namanya kerangka dasarnya ya atau induk kromofornya atau kromofor induknya ya itu istilahnya disebut sebagai gugus karbonil alfa beta tak jenuh gitu ya. Untuk yang DNA tadi. Kalau DNA ya DNA saja ya, ikat rangkapnya 2 atau bahasa lainnya disebut buta DNA. Karena pasti namanya DNA minimal J-nya 4 ya, sehingga namanya buta DNA. Sehingga kromofor induknya itu dalam bentuk buta DNA. Bahwa nanti ada substituen alkil, kemudian juga ada perpanjangan ikat rangkap, kemudian ikat rangkap itu perpanjangannya menyebabkan bentuknya trans, nilainya berapa, atau mungkin juga bentuknya cis gitu ya, itu nilainya juga berapa ya. Saya tidak meminta Anda hafal ya tetapi jujur kalau hafal ya tentu memudahkan pengertian, pemahaman dan juga kecepatan dalam menyelesaikan. Misalkan DNA bentuk sisoid ya tentu punya nilai kromofor induknya 253 nanometer. Kalau DNA yang transuit 214 ya. Nah, hal-hal seperti itu membantu gitu ya. Oke, mari kita simak ya video ini ya, tolong betul-betul dicermati ya, sehingga nanti ada latihan soal-soal itu dengan mudah gitu ya, dikerjakan. Silakan Mas Bani. Nanti monitor dalam arti berhenti, kira-kira videonya di pause gitu ya, berhenti sejenak, mungkin ada penguatan penjelasan begitu ya. Sehingga tolong yang memutar videonya ini monitor terus ya, ketika saya minta bantuannya untuk berhenti, ya tentu direspon dengan cepat gitu ya. Ya, siapa Mas Bani yang akan memutar? Sebenarnya enak saya sendiri sebenarnya, tapi kok nggak bisa, ya, suaranya juga hilang. Nggak tahu ini ada apa ini. Ya, ini adalah soal-soal cara menghitung panjang gelombang buta DNA dan Denon ya, versi Fisher-Kun ya, ada juga pakai satunya Woodward ya, Woodward ya, Woodward ya. Ya. Bukan yang wortel itu ya, Mbak. Bukan yang wortel, tapi yang satunya sebelumnya. Yang tadi Mas Bani saya share linknya tadi tinggal buka saja.
Halo Fractionation, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini, kita akan bahas-bahas soal menghitung panjang gelombang maksimum teoritis dengan cara Woodward-Fisher. Di sini terdapat 4 soal, hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis dari senyawa-senyawa ini. Contoh soal pertama, hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis dari senyawa ini. Di sini terdapat senyawa dengan homoanular DNA cis dan heteroanular DNA trans. Step pertama, tentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap dari ujung ke ujung. Di sini diberi tanda garis merah. Ujung dari ikatan rangkap ini mulai dari sini sampai ke sini nih teman-teman, ujung ikatan rangkapnya. Di sini kita garis merah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bandingkan ikatan rangkap terkonjugasinya, posisinya cis atau trans. Pertama yang di bawah ini, kalau kita lihat posisinya ini ikatan rangkap DNA-nya yang terkonjugasi bentuknya trans. Kalau yang atas ini ikatan rangkap DNA-nya yang terkonjugasi bentuknya cis. Step kedua, tentukan ikatan rangkap tambahan yang terkonjugasi atau IR apabila ada lebih dari 2 ikatan rangkap terkonjugasi. Di sini diberi tanda lingkaran hijau. Tadi kita sudah menentukan bahwa ada ikatan rangkap yang bentuknya trans DNA-nya, lalu ada yang cis DNA-nya. Kita pilih sistem DNA-nya yang cis karena harga induk cis lebih besar dari harga induk trans. Jadi kita pilih yang ini sebagai sistem DNA cisnya. Lalu kita lihat yang bawah ini terdapat ikatan rangkap tambahan atau IR. Kita kasih lingkaran hijau sebagai tanda itu adalah IR. Step ketiga, tentukan gugus alkil pada karbon yang berada di sebelah karbon terkonjugasi. Di sini diberi tanda lingkaran kuning. Kita cari gugus alkilnya yang berikatan langsung dengan karbon ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Pertama ada yang di atas ini, lalu yang di kanan, dan yang ketiga ada yang di bawah kiri, dan yang keempat ada di bawah kanan. Semua gugus alkilnya ini langsung berikatan dengan C rangkap 2 terkonjugasi. Lalu kita kasih lingkaran kuning sebagai tanda itu adalah alkil yang masuk dalam perhitungan panjang gelombang. Step keempat, setelah sudah menentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasinya, lalu menentukan adakah ikatan rangkap terkonjugasi tambahan atau IR, lalu menentukan ada atau tidak adanya seperti cincin residu atau CR, tambahan substituen lain, dan exocyclic double bond atau ES, maka kita bisa langsung jumlahkan nilai panjang gelombang seluruhnya. Lalu bisa menghitung nilai panjang gelombang maksimum teoritis atau lambda max teoritis nyawanya. Sebelumnya kita sudah menentukan apa aja yang ada di dalam senyawa ini. Ternyata ada bentuk cis DNA. Lalu terdapat 1 ikatan rangkap terkonjugasi tambahan, ada 4 gugus alkil. Cincin residu dan exocyclic double bondnya 0. Harga induk homoanular DNA atau cis itu 253 nanometer. IR-nya karena ada 1 jadinya 30 nanometer. Alkilnya ada 4, jadinya 5 kali 4 sama dengan 20 nanometer. Cincin residunya karena nggak ada, jadinya 0 nanometer. Exocyclic double bondnya tidak ada, jadinya 0 nanometer. Lambda max teoritisnya, kalau kita jumlahkan semua, hasilnya itu 303 nanometer. Tolong berhenti Mas. Lalu Bani. contoh soal kedua, hitunglah panjang gelombang. Mas Bani, berhenti di soal 1. Back. Nah, hop. Nah ini yang saya maksud ya, penguatannya begini ya. Ini bagusnya begini. Bisa aja Anda mungkin tidak melulus lengkap ini, toh jawabnya mungkin sama, 303 nanometer ya. Hasil perhitungan ya, calculated ya, atau disebut teoritis gitu ya. Nah yang saya ingin sampaikan adalah CR itu ya, istilahnya cincin residu. Ya kalau senyawa ini termasuk senyawa monoterpen ya. Kalau dihitung itu C-nya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya mestinya. Bentar. 3, 4, 5. Ini 3, 4, 5 ya. C-nya 10 monoterpen. Ya. Tapi bentuk ol ya, mungkin gingerol ya, saya nggak hafal persis ya, kayaknya sogal atau gingerol gitu ya.
Ginjerol itu adalah komponen monoterpen dari rimpang jahe merah yang memiliki sifat bioaktivitasnya yang luar biasa ya. Ginjerol yang bertanggung jawab terhadap bagusnya jahe merah ya untuk anti oksidan, antibakteri, juga antiinflamasi ya, anti artritis ya, juga mungkin anti diabetes juga ya. Ginjerol komponen utama monoterpen yang bertanggung jawab pada rimpang jahe merah, jahe lah ya, jahe merah, jahe emprit, jahe gajah itu relatif mengandung monoterpen jenis ginjerol ya. Saya tidak apa persis ya, dugaan saya seperti ini ya, dugaan saya. Nah, yang disampaikan adalah senyawa ini strukturnya terbuka, tidak ada cincinnya, ya tidak berbentuk siklik 6 gitu ya. Ingat cincin itu bukan berarti selalu cincin siklik 6 ya, artinya segi 6 ya. Tapi bisa saja segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 gitu ya. Nah, memang seringkali di bahan-bahan alam ya, itu sikliknya mayoritas siklik 5 dan 6. Beberapa 7 tapi jarang. Paling banyak memang 6. Tapi ada juga 5 ya. Apa enggak ada siklik 3, 4, ada tapi jarang ya, ada tapi jarang. Mayoritas hanya kan dalam bentuk siklik 5 dan 6. Khususnya 6 ya, karena tinjauan stabilitas struktur ya dari sisi 3 dimensi gitu ya, itu dia lebih stabil gitu yang siklik 6. Oke, terlepas itu ya, CR itu artinya cincin residu, cincin, maksudnya lingkaran. Nah, senyawa ginjerol ini, yang anggap aja ini sama ginjerol gitu ya, ini tidak memiliki siklik cincin ya, jadi tidak ada ya. Andaikan ada ya mungkin andaikan ada ya, itu memiliki 1 kali 5 gitu ya. Jadi maksud cincin residu itu ya maksudnya ada substituen gitu ya, yang ada di cincinnya itu ya. Tapi ini kan ada cincinnya ya, berarti cincin residu itu nggak ada, 0 gitu ya. Terus berikutnya adalah exocyclic double bond. Di CL itu cincin residu, exocyclic DB itu double bond. Artinya ikat terangkap, di nulisnya memang macam-macam ya. Ada yang DB double bond, ada yang IR ikat terangkap gitu ya. Ya ini tolong pastikan ya. Kemudian HI itu harga induk gitu ya, atau seringkali buku-buku bahasa Inggrisnya pakai chromophore parent gitu ya, chromophore induk ya, artinya harga induknya untuk sistem ini apa ya. Ini DNA bentuk cis ya 253. Nanti kalau DNA-nya dalam bentuk trans ya 214. Itu semuanya ada di tabelnya ya. Makanya nih sama presenternya Masnya ini langsung diberikan tabelnya. Ini bagusnya di situ ya. Saya nggak perlu meminta Anda hafal, tapi silakan ya tabel ini dicantumkan saja nggak apa-apa. Yang penting bisa tahu caranya. Oke, sistem DNA-nya cis 253. Pak, andaikan saya memilih yang trans, bisa nggak? Boleh. Yang trans kan ada ini, ya. Ini namanya trans. Nanti ketemunya harusnya sama. Ya. Mau Anda mulai dulu HI-nya atau harga induknya sebagai kerangka dasarnya DNA yang cis atau DNA yang trans, ya. Sama aja. Ya. Nanti ketemunya sama aja. Harus ketemu 303 nanometer. Gitu ya. Ya terlepas itu ya, tapi saran dari si presenter ini ya, maksudnya adalah andaikan ya DNA itu khususnya ya yang perpanjangan ikat terangkapnya 1, 2 atau lebih gitu ya, nanti ada kemungkinan bentuknya ikat terangkap itu DNA-nya cis dan trans, disarankan ya untuk menggunakan yang bentuk cis dulu ya, bentuk cis dulu. Bagaimana kalau bentuknya cis ini nanti ke sana ada lagi, ya nggak apa-apa, ya dihitung nanti perpanjangan ikat terangkap seperti apa. Ada 2 ya berarti tinggal 2 kali 30. Jadi maksud saya ini kebetulan soal senyawa saat ini bagus, DNA-nya sekaligus dalam bentuk 2, DNA dalam bentuk cis DNA dan satunya dalam bentuk trans ya. Trans itu yang ke arah bawah itu ya, ke arah bawah. Ini mau saya nggak bisa jalan ini karena
yang menayangkan bukan saya ya. DNA-nya ke arah bawah ya, ke arah bawah. Ikat rangkap 2 yang ke arah bawah itu DNA dalam bentuk trans ya. Itu di nomor 2 kan. Artinya nggak usah pakai itu gitu ya. Tapi Anda memilih pakai trans dulu, ya nggak apa-apa, nanti akan ketemu sama 303. Tapi sarannya masnya presenter tadi, kalau dibenturkan ada 2 begini, satunya DNA dalam cis dan satunya dalam bentuk trans, tolong pakai hitungan yang cis saja ya. Sehingga trans hilang gitu maksudnya. Oke, sehingga yang DNA cis 3253, ikat rangkap perpanjangan ada 1 kali 30, terus di dalam keseluruhan DNA yang terkonjugasi ini ya, ini ada 4 alkil, bawah 2, atas 2 yang nyamping ini ya, jadi 4 kali 5, 20. Sudah nggak ada lagi ya, tinggal ngitung saja ketemu 303 nanometer. Sepertinya ini dengan banyak gelombang maksimum observe pengamatan tidak jauh beda, 303 juga. Ini sayang tidak diberikan di sini, ya, tidak diberikan ya, tidak diinfokan begitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan raise hand ya, silakan diklik tangannya raise hand begitu ya. Kalau memang ada yang ditanyakan ya. Kalau cukup jelas juga masalah. Ya. Oke, Mas Fani, terus yang kedua. Nanometer. Lalu contoh soal kedua, hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis di senyawa ini. Di senyawa ini terdapat homoanular DNA cis dan heteroanular DNA trans. Step 1, tentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap dari ujung ke ujung. Di sini diberi tanda garis merah. Ujung ikatan rangkapnya itu ada yang ini, yang bawah kiri, lalu ada yang atas, lalu ada yang bawah kanan. Kita beri garis merah. Hasilnya seperti ini. Lalu kita bandingkan posisi sama ikatan rangkap terkonjugasi. Pertama yang bawah ini, ternyata ikatan rangkap terkonjugasinya itu bentuknya cis, sedangkan yang atasnya ini bentuknya trans. Karena ada bentuk cis, kita pilih yang cis karena harga induk cis itu lebih besar dari harga induk trans. Step kedua, tentukan ikatan rangkap tambahan yang terkonjugasi atau IR apabila ada lebih dari 2 ikatan rangkap terkonjugasi. Di sini diberi tanda lingkaran hijau. Ini adalah cis DNA-nya, karena ada 1 ikatan rangkap lagi, maka ini disebut ikatan rangkap tambahan terkonjugasi. Kita beri tanda lingkaran hijau. Hasilnya seperti ini. Step ketiga, tentukan cincin residu atau CR pada karbon di sebelah karbon yang terkonjugasi. Di sini diberi tanda bulat kuning. Kita cek satu-satu ikatan rangkapnya. Misalnya kita cek yang ikatan rangkap ini. Di sebelah kiri tidak ada cincin residu, sedangkan di sebelah kanan ada cincin residunya. Lalu kita cek ikatan rangkap ini. Di kirinya itu terdapat cincin residu, sedangkan di kanan tidak ada cincin residu. Lalu kita cek ikatan rangkap yang di atasnya. Di kirinya itu ternyata terdapat cincin residu, di kanannya terdapat cincin residu. Cincin-cincin residunya ini kita beri tanda bulat kuning. Total cincin residunya itu ada 4. Step 4, tentukan exocyclic double bond atau ES pada karbon yang menyentuh cincin siklik di sebelahnya. Di sini diberi tanda bintang biru. Kalau kita cek ikatan rangkap ini ternyata menyentuh cincin siklik. Jadi ada exocyclic double bond di sini. Lalu kita cek lagi ikatan rangkap ini menyentuh cincin di sebelahnya. Jadi ada 2. Lalu kita cek ikatan rangkap yang di atas, ternyata ikatan rangkapnya ini menyentuh di cincin di sebelah kiri. Maka ada 3. Total exocyclic double bondnya ada 3. Di sini saya beri tanda bintang biru. Step kelima, setelah sudah menentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasinya, lalu menentukan adakah ikatan rangkap terkonjugasi tambahan atau IR, lalu menentukan ada atau tidak adanya seperti cincin residu, tambahan substituen lain, dan exocyclic double bond atau ES, maka kita bisa langsung jumlahkan nilai panjang gelombang seluruhnya, lalu bisa menghitung nilai panjang gelombang maksimum teoritis senyawanya. Sebelumnya kita sudah menentukan apa aja yang ada di dalam senyawa ini. Ternyata ada harga induk cis DNA. Nilainya itu 253 nanometer. Ikatan rangkap terkonjugasi tambahannya ada 1, jadinya 30 nanometer. Cincin residunya itu ada 4, jadinya 20 nanometer.
Alkilnya tidak ada, jadinya 0 nanometer. Exocyclic double bondnya ada 3, jadinya 15 nanometer. Lambda max teoritis kalau kita totalin semuanya hasilnya itu 318 nanometer. Contoh soal ketiga, hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis dari senyawa ini. Ini adalah cincin 6 keton. Step pertama, tentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap dari karbonil dulu, lalu ke ikatan rangkap 2. Di sini diberi tanda garis merah. Ini adalah karbonilnya, kita garisi dulu, lalu kita lanjut ke ikatan rangkap 2-nya. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada ikatan rangkap lagi yang paling bawah, tetapi ini tidak terkonjugasi karena setelah dari sini C karbonil lalu ikatan rangkap 2-nya ini dilanjutkan ikatan tunggal, ikatan tunggal lagi, baru ikatan rangkap. Jadi tidak terkonjugasi ikatan rangkap ini. Jadi kita bisa abaikan ikatan rangkap 2 ini. Ikatan karbonil C rangkap 2O ditambah ikatan rangkap 2 menjadi sistem enon namanya. Step 2, lakukan pelabelan huruf Yunani. Alfa itu mulai dari ikatan rangkap dekat dengan gugus karbonil, lalu selanjutnya beta, dan seterusnya apabila ada ikatan rangkap terkonjugasinya lagi. Di sini kita tulis alfa yang dekat dengan C karbonil, lalu beta. Hasilnya seperti ini. Step kedua, tentukan cincin residu atau CR pada karbon di sebelah karbon yang terkonjugasi. Di sini diberi tanda bulat kuning. Kalau kita lihat di betanya ini ternyata ada cincin residu di sebelah ikatan rangkap terkonjugasi pada beta. Di sini kita tandain bulat kuning. Cincin residunya hanya ada 1. Step 4, tentukan gugus alkil pada karbon yang berada di sebelah karbon terkonjugasi. Di sini diberi tanda lingkaran kuning. Kalau kita lihat ternyata gugus alkilnya itu menempel pada C alfa. Jadi kita beri tanda lingkaran kuning. Gugus alkilnya itu hanya ada 1. Step 5, setelah sudah menentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasinya, lalu menentukan adakah ikatan rangkap terkonjugasi tambahan atau IR, lalu menentukan ada atau tidak adanya seperti homodiena, cincin residu, tambahan substituen lain, dan exocyclic double bond, maka kita bisa langsung jumlahkan nilai panjang gelombang seluruhnya, lalu bisa menghitung nilai panjang gelombang maksimum atau lambda max teoritis nyawanya. Sebelumnya kita sudah menentukan apa aja yang ada di dalam senyawa ini. Ternyata ada sistem enonnya. Lalu cincinnya ini C-nya 6. Jadinya harga induknya itu 215 nanometer. Lalu ada alkil di posisi alfa, jumlahnya 1, jadinya 10 nanometer. Lalu ada CR di posisi beta, ada 1, jadinya 12 nanometer. Homodiena tidak ada, exocyclic double bondnya tidak ada, ikatan rangkap terkonjugasi tambahannya tidak ada. Maka panjang gelombang maksimum teoritis atau lambda max teoritis nyawanya kita jumlahkan, hasilnya itu 237 nanometer. Contoh soal 4, hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis dari senyawa ini. Ini adalah contoh cincin 6 keton homosiklik DNA. Step 1, tentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap dari karbonil ke ikatan rangkap 2. Di sini diberi tanda garis merah. Kita mulai dari karbonil lalu ke ikatan rangkap 2. Jadinya seperti ini. Kita mulai garis, lalu ke sini, selesai di sini. Hasilnya seperti ini. Step 2, lakukan pelabelan huruf Yunani. Alfa itu mulai dari ikatan rangkap yang dekat dengan gugus karbonil, lalu selanjutnya beta, dan seterusnya apabila ada ikatan rangkap terkonjugasinya lagi. Kita mulai aja pelabelannya. Alfa itu dari sini yang dekat dengan gugus karbonil. Alfa, beta, gamma, lalu delta, epsilon, lalu terakhir itu zeta. Step ketiga, tentukan cincin residu pada karbon di sebelah karbon yang terkonjugasi. Di sini diberi tanda bulat kuning. Cincin residunya itu kita cek satu-satu. Di posisi alfa tidak ada cincin residu. Di posisi beta ada cincin residu 1. Lalu di posisi gamma tidak ada cincin residu. Di posisi delta tidak ada cincin residu. Di posisi epsilon ada cincin residu 1. Di posisi zeta ada cincin residu yang di atas dan di kiri. Jadi C-nya ini dianggap cincin residu oleh beta dan zeta.
Step 4. Pada ikatan tangkap yang terkonjugasi terdapat DNA yang berbentuk cis, maka ada tambahan homodiena pada perhitungan. Kalau kita lihat ikatan tangkap duanya ini antara ini sama ini bentuknya cis. Jadi nanti ada tambahan homodienanya yang nilainya itu 39 nanometer. Step 5. Tentukan ikatan tangkap tambahan yang terkonjugasi apabila ada lebih dari 2 ikatan tangkap terkonjugasinya. Di sini diberi tanda lingkaran hijau. Ikatan karbonil dengan ikatan tangkap duanya ini disebut sistem enonnya. Lalu terdapat ikatan tangkap tambahan 1, 2. Jadi ada 2 ikatan tangkap terkonjugasi tambahan. Step 6. Tentukan exocyclic double bond atau ES pada karbon yang menyentuh cincin siklik di sebelahnya. Di sini diberi tanda bintang biru. Kalau kita lihat, hanya ikatan tangkap 2 yang di posisi beta menyentuh cincin siklik di sebelahnya. Jadi kita beri tanda bintang biru sebagai tanda exocyclic double bond. Setelah itu, tidak ada lagi exocyclic double bondnya. Step 7. Setelah sudah menentukan rantai ikatan tangkap terkonjugasinya, lalu menentukan ada ikatan tangkap terkonjugasi tambahan atau IR, lalu menentukan ada atau tidak adanya seperti homodiena, cincin residu, tambahan substituen lain, dan exocyclic double bond atau ES, maka kita bisa langsung jumlahkan nilai panjang gelombang seluruhnya. Lalu bisa menghitung nilai panjang gelombang maksimum teoritis atau lambda max teoritis nyawanya. Harga induknya, karena ini adalah C6 keton, maka 215 nanometer. Lalu ada cincin residu di posisi beta ada 1, jadinya 12 nanometer. Lalu ada cincin residu di posisi epsilon 1, jadinya 18 nanometer. Lalu ada cincin residu di posisi zeta ada 2, jadinya 36 nanometer. Ada homodiena, jadi ada tambahan 39 nanometer. Ikatan tangkap terkonjugasinya ada 2, jadinya 60 nanometer. Exocyclic double bondnya ada 1, jadinya 5 nanometer. Maka panjang gelombang maksimum teoritisnya kalau kita jumlahkannya itu sama dengan 385 nanometer. Sekian video pembahasan pada kali ini tentang bahas soal menghitung panjang gelombang maksimum teoritis. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Mas Wari geser soal nomor 2. Sebentar, Bro. Ya. Belum ya? Yang mana nih, Bro? Untuk soal selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2. Saya ingin ya. Ya, saya hanya menguatkan ya, barangkali Anda perlu apa ya? Ya kalau sudah jelas nggak masalah ya. Nah, saya lebih menguatkan barangkali ada yang belum paham betul gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau kasus soal ini kebetulan DNA-nya memang ada yang cis dan juga ada yang trans ya. Jadi disepakati pilih sebagai HI-nya atau istilahnya harga induknya ya, sebagai kromofor parent-nya, induk kromofornya pakai yang DNA cis gitu ya, yang nilainya lebih besar 253. Kalau pakai yang di atas yang ini yang trans ini ya, itu 214. Nanti juga akan nambah DNA yang homoanular atau sesuit 39, 214 tambah
39 ya ketemu 23, 253 sama aja ya. Jadi langsung aja yang sesuit gitu ya, langsung yang bentuknya cis gitu ya. Kalau sudah hitung ya panjang gelombang tambahnya ya, panjang ikatan rangkap maksudnya ya, tambahnya ada 1 ya, 1 kali 30. Nah ini dalam bentuk cincin ya, ada cincinnya, ini harus hati-hati ya. Kalau ini tidak ada cincin ya cincin residunya nggak ada, tapi ini kebetulan ikatan rangkap yang ada itu dalam bentuk cincin. Ini yang lebih agak rumit, tapi sebenarnya selama kita bisa memahami tidak masalah ya. Kita cek cincin residu ya, karena ada cincin ya. Kalau nggak ada cincin, nggak ada CR, nggak ada. Tapi karena ada cincin, artinya mau cis mau DNA yang trans ya nggak usah dihitung ya. Ada cis ya, maksudnya ada ciklik ya, ada cincin ya. Terangkap baik DNA maupun yang trans ya nggak perlu dilihat ya, tidak ada istilahnya cincin residu itu tidak ada. Yang ada itu ketika terangkap itu bagian dari cincin gitu ya. Pak, nanti kalau strukturnya ada cincin gimana Pak? Ya tidak usah dilihat, cincin residunya nggak ada karena dia bukan dari bagian ikat rangkap. Nah ini kan cincin dua-duanya kiri dan kanan ada 2 cincin ya, segi 6 ya. Itu kan bagian dari ikat rangkap, jadi harus diperhatikan. Nah itu ada 4 ya, yang warnanya kuning ya. Ya intinya substituen atau alkil atau cincin residu yang nempel di ikat rangkap tadi ya. Baik yang DNA induknya maupun yang perpanjangannya. Ya dicek aja, ada yang kuning-kuning ya. Kuning-kuning itu memang terikat pada C dari ikat rangkap. Ada 4 kali 5, 20. Terus kemudian ada alkil. Alkilnya ada nggak kira-kira di dalam ini? Dalam satu rangkaian ikat rangkap ini tidak ada ya. Kalau nggak ada ya 0 gitu ya. Alkil itu kalau di sini contohnya yang ekor itu ya. Karena ini juga senyawa sesquiterpene ya, senyawa bahan alam jenis sesquiterpene. Tapi ini ada satu C yang hilang ini ya. Ya mungkin sudah mengalami reaksi lebih lanjut ya, bisa mengalami demetilasi atau bisa juga mengalami dekarbosilasi. Ketika senyawa itu teroksidasi lebih dulu menghasilkan turunan asam karbosilat ya, dengan mudah dia lepas CO2 namanya dekarbosilasi. Intinya kehilangan 1 CO2 gas ya, itu kehilangan 1 C gitu kan, sehingga C-nya mestinya sesquiterpene itu C15 tinggal 14 gitu ya. Itu kalau kita bicara bahan alam. Tapi ini terlepas itu ini termasuk struktur bahan alam yang lain. Kelompok sesquiterpene artinya C-nya 15 ya. 15 setiap unit itu 5 kali 3 ya, jadi 15. Nama saya alkil yang dimaksud di sini tuh andekan gitu ya, yang ekor itu ya, atau isoprofil itu bagian dari C yang dari kata rangkap, baik yang sesuit maupun yang trans, itu dihitung ya. Ada 1 kali 5 gitu ya. Tapi ini nggak ada alkil di dalam sistem itu, nggak ada. Di luar ya, jauh dari kata rangkap lah ya. Sehingga 0 ya. Kemudian isosikliknya ada cek, ini sudah ditunjukkan ikatan rangkap ya, bukan CO ya, tapi ikatan rangkap CC maksudnya ya, yang langsung salah satu C dari ikatan rangkap itu bagian dari sikliknya, entah itu sikliknya 6, sikliknya 5, atau sikliknya 3, 4, atau 7, pokoknya siklik ya, itu nanti ada ikatan rangkap, itu dihitung sebagai 1 kali 5 ya. Ingat ya, sikliknya tidak 6 seperti ini ya, tapi ada juga sikliknya 5 ya, atau mungkin 3 dan sebagainya ya. Itu hati-hati dihitung ya, dihitung. Nah ini ada 3 ya. Anak panahnya sudah 2 di bawah ini ya, itu isosiklik yang ke atas, isosiklik yang nyamping ke arah kanan, terus yang di atas tuh isosiklik keterangkap ke arah lingkar yang
sebelah kirinya. Ya, pokoknya kata rangkap itu apa ya? Salah satu C dari kata rangkap itu bagian dari C siklik lah. Itu gampangannya begitu ya. Cara mengetahui isu sikliknya yang mana, ada berapa gitu ya. Ini ada 3 kali 5, 15, total dihitung ketemu 18 ya, hasil teoritisnya. Oke, next Mas Wani, untuk yang soal 3. Kira-kira ada pertanyaan, bisa langsung ya. Oke, Mas Wani digeser ke soal 3 ya. Sebelumnya. Ya, ini jenis lain ya. DNA artinya ikat rangkapnya itu satu dalam bentuk karbonil namanya enon. Enon itu dari kata ena dan on. On artinya keton ya. Ena artinya ikat rangkap. Ya kebetulan enon ini memang harus alfa beta tak jenuh, sehingga buku lain mungkin Anda baca begitu ya, itu namanya sistemnya bukan enon tapi karbonil alfa beta tak jenuh. Artinya C alfa beta itu punya ikat rangkap. Ya. Nggak mungkin ikat rangkapnya itu di bagian beta sama gamma gitu ya. Sehingga disebut karbonil beta gamma tak jenuh itu tidak boleh, ya, tidak ada nilainya. Ya. Nilai turnover induknya nggak ada. Yang ada itu adalah alfa beta tak jenuh dari karbonil. Nah, karbonil di sini adalah keton, tapi karbonil itu bisa aldehid, bisa asam, ya bisa amida. Ya. Makanya minimal itu ya, nilainya 215 ya. Kalau nanti ada ikatan substituennya amino nambah berapa, kalau cyanida nambah berapa ya. Di tabel ada lah ya. Kemudian alkil di posisi terikat di posisi C-nya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta dan seterusnya itu ada nilainya ya. Ada nilainya, di tabel sudah ada. Yang penting Anda bisa mengidentifikasi mana saja unit-unit ya partial structure ini yang bisa kita hitung. Ya. Oke, HI harga induk dari enon ya, yang sikliknya 6 ya, karena juga ada harga induk alfa beta tak jenuh ya. Enon ini sikliknya 5 ya. Itu beda lagi nilainya ya. Beda lagi. Ya itu ada ya di sebelah kiri itu apa itu? Cincin 6 dan cincin 5. Cincin 5 itu 205 ya. Kalau cincin 6 215 ya. Di sebelah atas ya dari tabel itu ya, itu kan ada cincin 6 dan cincin 5. Kemudian alfa, beta, aldi tak jenuh itu nilainya 210. Nah ya, 210. Kemudian ini kalau yang paling atas itu rantai apa? Ya, seberapa kelihatan ya. Ya intinya itu tabel bisa digunakan ya. Nah setelah tahu enonnya mana, Anda cek alkilnya. Alkil itu ada di alfa, ya alfa sebagai alkil, ya bukan cincin residu ya. Jadi cincin residu sama alkil beda. Alkil itu apa harus metil? Tidak. Ya, alkil itu umum ya. Kan dari kata alkana kehilangan satu H itu kan alkil. Alkana, alkil kan ya. Nah cincin residu itu beda ya, beda. Ya cincin, ya C-nya itu ada di salah satu cincin ya, dan cincinnya juga bagian dari sistem induknya, enonnya. Sekali lagi kalau ada C tapi C-nya cincin siklik tapi nggak bagian dari enonnya, di luar jauh gitu ya misalkan. 237. Bentar. Nah itu nggak usah dihitung ya. Tapi sekali lagi cincin residu itu bagian dari enonnya. Itu yang menjadi catatan ya. Sehingga memang ada sistem enonnya cincin 6 atau enonnya cincin 5. Nilainya beda. Kalau cincin 6 enon 215, kalau enon cincin 5 210 itu juga harus sadar gitu ya. Sadar itu artinya Anda jangan buru-buru gitu ya. Dicek dulu
enolnya ini cincin 5 atau 6 gitu ya. Nah, kemudian metil ya alkil ya, alkilnya dalam kasus ini adalah metil, tapi bisa juga alkil itu isopropil, ya bisa prenil, bisa glukosil ya. Kalau glukosil kan beda, jelas bukan alkil ya. Nanti ada lagi nanti beda. Kemudian cincin residunya kebetulan memang ada yang di beta itu ya, nilainya 12 ya. Nanti kalau panjang lagi ada cincin lagi gitu misalkan ya. Oh ternyata ada ikat rangkap habis beta gamma terus apa beta gamma delta gitu ya. Jadi nanti cincin residunya juga ada nilainya, lihat tabelnya ya. Ada berapa? Ada dua kali berapa? 18 misalkan. Tapi kalau ini hanya satu kali karena di posisi beta ya 12. Kemudian ini tidak ada DNA yang homoanular ya, hingga 0. Kemudian eksosiklik juga nggak ada. Ingat, CO itu ikat rangkap, tapi ikat rangkap karbonil, bukan ikat rangkap CC. Itu nggak boleh disebut sebagai eksosiklik, double bond. Dengan nggak ada 0, ya 0. Kemudian panjang ikat rangkap, nah ini contoh bagus nih. Ikat rangkapnya itu jauh dari apa rangkaian enolnya ini. Kalau ini ikat rangkapnya di setelah beta gamma delta ya ini naik gitu ya. Dan artinya kata lengkap itu sangat bermakna, belum nanti juga ada DNA homoanular, juga nanti juga ada cincin residu lagi, juga ada lagi alkilnya. Nah, jadi kata lengkapnya itu proses begini, tapi kata lengkapnya saya pindah ke di bawahnya beta, anggap aja habis beta, alfa, beta, gamma, delta gitu ya. Dikatakannya masuk ke cincin lah ya. Dan itu merupakan konjugasi dari alfa, beta, gamma, delta. Itu nilainya jauh, ada DNA homoanular 39, ada perpanjangan 30, sudah 69. Kemudian ada cincin residunya 5 ya. Nambah, berarti 39 tambah 69 tambah 5 sudah 74. Nah, ditambah 237, 74. Jadi hampir 300 lebih ya. Nah, padahal isomer. Nah, ini kan isomer. Hanya beda letak ikat rangkap aja. Yang ini di luar jauh, tidak terkonjugasi. Begitu ikat rangkap bisa pindah ke cincin siklik, nah itu sudah panjang gelombang masuknya sudah 300 lebih ya. Dan itu isomer ya, hanya perbedaan letak ikat rangkap saja. Tapi rumus kimianya kan sama. Oke, kemudian yang keempat, Mas Doni, kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Ya, soal yang empat, Mas Doni. Sebentar, Step ketiga, tentukan cincin delta dan zeta. Ya, langsung yang perhitungan akhir aja, Mas Doni. Oh, ya, angkanya belum. Nah, Sama dengan 300. Nah ini menarik ya, menariknya adalah sesungguhnya apa yang saya sampaikan tadi ya, ikat rangkapnya sudah bagian dari perpanjangan, ada menjadi banyak nih ya, tahapnya sampai 7 ini ya, karena enolnya sama, enolnya kan 215, tapi begitu tidak ada alkil di C alfa kan ya, juga tidak ada alkil di C gamma dan delta, juga tidak ada alkil di epsilon. Nah di zeta itu nggak ada alkil ya, tapi ada cincin residu ya. Walaupun sungguhnya alkil sama cincin residu itu ya sama nilainya 5,
nanometer ya. Maka kalau Anda sedikit salah misalkan ya, tapi jangan sampai salah ya. Andai kan ada alkil ya, Anda nggak begitu memahami yakin gitu ya. Kemudian ada cincin residu gitu ya. Itu kebetulan nilainya untuk kasus yang sebelum-sebelumnya ya, itu sih nggak jauh beda ya. Kalau misalnya di alfa, beta, alfa kan 10 ya, beta 12, gamma delta sudah 18 ke atas ya, hampir sama. Itu perbedaannya ya. Kalau di keterangkap sebelum-sebelumnya mungkin tidak seberapa khawatir kesalahannya ya. Tapi ya jangan sampai terjadi lah ya. Artinya mengasumsikan nilai yang sama itu ya salah juga ya. Ya, lihat tabelnya aja lah intinya ya. Tabelnya seperti apa. Ada alkil di posisi alfa beta ya. Itu nilainya berapa ya. Kemudian ada cincin residu di alfa nggak ada, di beta ada ya. Di gamma delta nggak ada, tapi di epsilon ada dan zeta juga ada. Nah, masing-masing cincin residu di posisi alfa beta dan seterusnya itu juga nilainya tidak sama ya. Contoh cincin residu di beta 12, cincin residu di epsilon 18. Nah, sepertinya setelah epsilon, theta dan seterusnya sampai ke atas itu nilainya sama. Tidak jauh berbeda, yaitu 18 nanometer. Tinggal ngalihkan ada berapa. Nah, ada berapa ini yang penting ya. Bagaimana bisa Anda menghitung, mendeteksi ya, mengidentifikasi ya, kira-kira cincin residunya itu di mana saja, itu penting ya. Begitu Anda salah, ya cermat gitu ya, ngitungnya mestinya ada 2, cuma 1 ya pasti nilainya aja cincin residu kalau di beta berapa, theta berapa, epsilon berapa, sudah nilainya lumayan 18 ya. Nah, kemudian ada keterangkap perpanjangannya 2 kali 30, 60. Kemudian ada isosikliknya, yaitu ikat terangkap alfa beta ke cincin HD itu ya. Cincin HD, tulisannya HD itu ya. Itu ada 1. Kemudian lagi ada nggak yang lain? Nggak ada, cuma 1. Jadi senyawa ini hanya memiliki ikat terangkap isosiklik 1 yang ditanda bintang biru itu ya. Kemudian yang harus kita sadari sekali lagi ya, ternyata ada ikat terangkap perpanjangan tadi bentuknya DNA homoanular ya, DNA homoanular ya, atau homo DNA lah ya, istilahnya HD, homo DNA. Itu ada 1 kali 39 ya. Ya, 1 kali 39 ya. Langsung dihitung total semua ketemu 385. Ya, nah, ini kebetulan ikat terangkapnya D-enon atau enon ya. Kalau ini ikat terangkapnya bukan enon atau DNA yang seperti biasa tadi ya, tentu nilainya tidak sama dengan ini ya, tidak sama dengan ini. Mendekati ya, tapi tidak sama ya. Ya, kurang lebih ini ya, soal-soal 4 ini saya rasa cukup mewakili ya, mewakili beberapa teori-teori yang ada ya. Bagaimana awalnya ya Anda diminta untuk melihat spektrum UV vis ya, ketika suatu senyawa dikenai sinar UV vis ya, dia energinya cukup tinggi dibandingkan IR ya, energinya lebih tinggi dibandingkan IR. Karena lebih tinggi dibandingkan IR, UV vis itu mampu ya senyawa itu meresponnya dalam bentuk sampai elektronnya itu bisa tereksitasi, bisa mengalami transisi elektronik. Tapi kalau lampu sinarnya sinar ya, spektrofotometer UV vis, spektrofotometer FTIR. Jadi dua alat itu ya, UV vis, FTIR itu pakai istilah spektrofoto ya, ada fotonya. Spektrofotometer UV vis dan fotometer FTIR. Tapi untuk NMR sama MS nggak boleh ya. Anda menyebutkan spektrofotometer NMR, Anda menyebutkan spektrofotometer MS nggak boleh ya. Tapi semuanya disebut spektroskopi ya nggak apa-apa ya, karena ada spektrumnya ya, sehingga ada spektrum UV vis, ada spektrum FTIR, ada spektrum
NMR, ada spektrum MS gitu ya. Tapi satunya pakai foto, satunya tidak. Yang ada fotonya itu adalah foto itu artinya foton, foto artinya sinar, ya, energi sinar UV vis atau sinar FTR. Kalau NMR dan MS itu tidak lagi pakai sinar, ya, sudah pakai gelombang. Ya. Yang energinya lebih rendah lagi, ya, energinya lebih rendah lagi, di bawahnya UV vis, di bawahnya lagi FTR gitu ya. Nah, kembali UV vis ya, awalnya sinar itu cukup tinggi energinya, ya, itu mampu menyebabkan senyawa itu merespon ya, dirinya kena sinar itu melakukan transisi elektronik sampai level ikatan gitu ya. Nah itu bisa dilihat, dihitung pakai rumusan hukum Planck gitu ya, energi sama dengan H-nu H kali C per lambda. Jadi dikonversi energi dalam satuan kilokalori per mol atau kilojoule per mol ya, terhadap panjang gelombang nanometer ya. Ketemu spektrumnya seperti itu gitu ya. Nah, begitu senyawanya banyak oleh Fischer-Kahn ya atau Woodward ya, itu bisa dicari sisi kritikalnya ya, untuk membantu ya, namanya teori-teori itu kan sungguhnya secara ilmiah ya, itu membantu menduga ya, karena karakter seseorang peneliti itu bagian salah satunya di samping curiosity ya, keingintahuan itu sifat dari peneliti ya, curiosity, keingintahuan, juga kejujuran, honestly ya, di samping juga disiplin, skill yang lain, teliti, cermat gitu ya, dan lain-lain, tapi juga masalah dia harus punya kemampuan memprediksi ya, seorang peneliti, sehingga Anda dilatih membuat proposal itu ada hipotesis ya, hipotesis, prediksi, dugaan. Nah ini lahirnya juga sama, hebatnya adalah sehingga bisa ketemu sebuah regulasi seperti ini juga hebat ini ya. Artinya untuk istilahnya ini anggap aja sampel yang nggak tahu gitu ya, terus diukur ketemu 385 gitu ya. Gimana ya secara teoritis ini bisa dihitung ya. Ini kan luar biasa ini. Oh mungkin dia sudah mencoba mengcompare banyak senyawa enon ya. Semua senyawa enon coba dihitung, paling sederhana enon yang tidak siklik tapi asiklik gitu ya. Itu seperti apa? Enon buahnya, coba nilainya kayak apa? Ternyata begitu ada satunya metil, satunya tidak ada metil, nilainya cuma segini gitu ya. Perbedaan-perbedaan ini sudah diteliti bertahun-tahun ya, akhirnya lahir seperti ini. Kita kan pengguna ya, tapi ilmu-ilmu ini luar biasa ya. Di membandingkan angka-angka yang sudah ada, seperti apa, akhirnya dirumuskan, oh ya ENA, DNA seperti ini, DNA seperti ini, atau enon seperti ini, dan seterusnya ya, ada istilahnya exocyclic, ada endocyclic, ada juga homoanular sama heteroanular, ada juga perbandingan keterangkap, dan ini kan semuanya ada keteraturan begitu ya. Nah, ini luar biasa ya, untuk ilmu yang bermanfaat ini ya, amal yang betul amal jariah gitu ya. Kalau orang Islam ya ini bisa aja 2 orang ini bisa masuk surga gitu ya, karena bisa dipakai untuk pengembangan ilmu dan seterusnya. Ya bermanfaat lah, ilmu yang bermanfaat ya. Oke, kemudian tadi sudah ya, kemudian cara menghitung ini bagaimana, saya rasa juga sudah banyak dilatih gitu ya. Dan ini Anda bisa meneruskan sendiri ya, ini kan fraction ID ini kan banyak ya, Anda bisa meneruskan YouTube yang lain untuk pengayaan, untuk penguatan bagi yang mungkin ragu-ragu ya, tidak yakin, diulang kembali, atau mungkin Anda meneruskan dulu, nanti dengan keahlian Anda, kemampuan Anda merangkum, mensintesa, meresum ya, nanti akan ketemu kemudahan dalam menghitung, kemudian dalam mengerti ya, semuanya tergantung masing-masing anak orang beda ya. Oke, karena
terasa cukup untuk pertemuan keempat. Itu nanti kita akan lanjut di R ya. Nah, tolong tadi Mas Bani tayangkan saja, atau nanti kita pilih yang YouTube bagian ini, atau mungkin saya ini ya, saya kopas saja dulu. Oke, saya kopas linknya, minta tolong Mas Bani kita japri untuk dibantu memutar lagi ya. Ya sudah Mas, silakan linknya dibuka. Kita beralih ke IR ya. Silakan latihan soal diperdalam ya. Kita ke IR, nanti juga saya rasa banyak juga latihan-latihannya ya. Untuk bisa ketemu pertemuan sampai ke-8 ya. Karena ke-9 sudah berganti dengan Pak Andika kalau nggak salah kelas ini ya. Kelas satunya yang Senin itu dengan Bu Ratih ya. Ya, silakan Mas Bani dibantu untuk diputar. Oke, sebentar Prof. Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri IR. Ini adalah teori dasar yang penting banget teman-teman tentang IR, dan di bawah ini terdapat dua gambar. Pertama itu ada William Herschel dan James Baptiste Joseph Fourier. William Herschel itu yang menemukan sinar inframerah, dan James Baptiste Joseph Fourier yang menemukan FTIR teman-teman. Ini adalah video series yang pertama. Nanti akan ada lagi video lanjutannya teman-teman tentang membahas IR, karena spektroskopi IR ini akan saya bahas lebih detail lagi dan lebih lengkap lagi. Dan apabila teman-teman ingin mendownload tabel IR ini adalah tabel IR yang lengkap. Teman-teman bisa download link di deskripsi video ini. Sebelum lanjut video teman-teman, saya akan menginfokan untuk teman-teman yang ingin memesan cover helm karakter yang lucu ini, teman-teman bisa kunjungi Instagram @coverhelmcustom.fractionid. Di sini teman-teman bisa memesan cover helm berkarakter. Dan apa sih kegunaan cover helm ini? Oke, di dalam menjadi kenang-kenangan hibur anak, teman-teman bisa ini. Ilmu yang akan kita pelajari pertama itu pendahuluan tentang IR Raman, klasifikasi pita IR, bentuk pita IR, informasi yang diperoleh dari spektra IR, rentang serapan IR, wilayah sidik jari atau the fingerprint region, jenis dan jumlah vibrasi normal, dan akan dibahas juga spektrum IR, alkana, alkena, alkuna, alkohol, nitril, aldehida, keton, asam karboksilat, amina, dan amida. Pendahuluan, spektroskopi inframerah atau infrared atau IR berkaitan dengan vibrasi molekul. Energi vibrasi lebih rendah dibandingkan energi elektronik yang berkaitan dengan spektroskopi UV vis. Sebaliknya, panjang gelombang sinar IR lebih panjang dibandingkan dengan panjang gelombang sinar UV vis. Jadi, energi IR lebih kecil dari energi UV, sedangkan panjang gelombang IR lebih besar daripada panjang gelombang UV. Pada spektroskopi IR, besaran yang sering digunakan adalah bilangan gelombang yang disimbolkan V dengan satuan cm/-1 yang merupakan kebalikan dari panjang gelombang
gelombang yang memiliki satuan mikrometer. Jadi V sama dengan 1 per lambda. Besaran ini sebenarnya berbeda dengan frekuensi vibrasi yang memiliki satuan detik pangkat minus 1 atau hertz, karena V sama dengan Hc bagi lambda, dengan H sama dengan tetapan Planck dan C kecepatan cahaya. Namun untuk kemudahan pernyataan satuan, frekuensi biasa dinyatakan dengan bilangan gelombang karena besarnya memang berbanding lurus. Absorpsi energi pada daerah IR atau bilangan gelombang 650 sampai 4000 cm pangkat minus 1 akan menyebabkan perubahan pada vibrasi molekul. Jadi di sini ada rentang di mana IR dekat memiliki bilangan gelombang 4000 cm pangkat minus 1, sedangkan IR jauh memiliki bilangan gelombang 650 pangkat, sedangkan IR jauh memiliki bilangan gelombang 650 cm pangkat minus 1. Panjang gelombangnya IR dekat yaitu 2,5 mikrometer dan IR jauh 15,4 mikrometer. Informasi tentang vibrasi molekul dapat diperoleh dengan cara A. Menentukan spektrum IR-nya atau dengan cara langsung. Dengan cara ini akan diperoleh frekuensi dalam spektrum yang sama dengan frekuensi vibrasi dalam molekul. B. Menentukan spektrum ramannya atau tidak langsung. Dari spektrum IR, jika vibrasi gugus fungsi diketahui, informasi ini dapat digunakan untuk identifikasi jenis senyawa. Penambahan spektrum inframerah. Posisi pita dalam analisa inframerah dinyatakan dalam satuan frekuensi. Frekuensi sering dinyatakan sebagai bilangan gelombang, yakni jumlah gelombang atau panjang gelombang per sentimeter atau simbolnya sentimeter pangkat minus 1. Hubungan antara frekuensi atau bilangan gelombang dengan panjang gelombang dinyatakan sebagai V sama dengan 10 pangkat 4 per lambda, dengan V menyatakan bilangan gelombang satuannya sentimeter pangkat minus 1 dan lambda sebagai panjang gelombang dalam satuan mikrometer. Daerah yang sering dianalisa dengan spektroskopi inframerah adalah dalam kisaran 4000 sampai 600 cm pangkat minus 1 atau setara dengan 2,5 sampai 25 mikrometer atau lebih rendah. Hasil analisa dicatat dalam modus pemancar atau persen transmitan atau serapan atau ABS. Berikut adalah hasil pengukuran dengan spektroskopi inframerah, di mana di sumbu X itu menyatakan bilangan gelombang yang satuannya cm pangkat minus 1 dan sumbu Y persen T atau persen transmitan. Jadi dengan mengetahui bilangan gelombang, misal muncul pita di 2800, 1600 dan 800, kita tahu gugus fungsi apakah yang terdeteksi, dan persen T ini menyatakan berapa banyak cahaya yang diteruskan dan yang diserap. Makin tinggi nilai persen T berarti semakin banyak cahaya yang diteruskan dan sedikit diserap oleh senyawa. Untuk mengetahui identifikasi gugus fungsinya akan saya jelaskan selanjutnya. Di sini terdapat spektrum cahaya, di mana infrared absorption spektroskopi atau spektroskopi serapan inframerah terdapat di 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 3 dalam satuannya meter. Bagaimana radiasi dan materi berinteraksi? Kita bisa lihat di bagian infrared di mana atom-atom akan mengalami stretching atau bending, dan bisa kita lihat di kiri dan kanan di mana cahaya dapat mengubah spin, ini adalah NMR. Cahaya dapat mengubah distribusi elektron, ini adalah UV phase. Sekarang kita akan membahas energi vibrasi momen dipol. Hanya senyawa dengan momen dipol tertentu yang dapat menyerap radiasi inframerah. Ikatan yang tidak menyerap itu satu alkena dan alkuna tersubstitusi yang simetris. Jadi alkilnya itu akan di alkana dan alkena sama rata kiri dan kanan. Lalu yang kedua, berapa ikatan CC, 3 molekul diatomik yang simetris. Beberapa gugus fungsi menyerap kuat radiasi inframerah. Satu gugus karbonil merupakan absorber terkuat, makanya nanti pitanya itu akan lebih panjang dan runcing. Kedua, begitu juga dengan hidroksil dan CO. Pita-pita OH dan CO akan sangat terbentuk ciri khasnya teman-teman. Kalau OH itu kan nanti akan melebar dan CO itu runcing. Sekarang kita akan membahas spektroskopi Raman. Keunggulan dari spektroskopi Raman ini, dia bisa mendeteksi gugus yang sangat simetris. Contohnya seperti alkana di C, C dan alkuna. Misalnya kiri dan kanannya itu seimbang gugus alkilnya. Sedangkan gugus spektroskopi IR itu kan tidak bisa membaca ya teman-teman. Dia pitanya itu tidak terbentuk, jadi tidak bisa diidentifikasi. Caranya itu, molekul diiradiasi dengan cahaya UV yang kuat. Pada saat yang sama, spektrum inframerah diukur. Cahaya UV mempromosikan elektron dari orbital ikatan ke orbital anti ikatan, pembentukan dipol pada gugus, mengaktifkan gugus fungsi agar menyerap radiasi IR. Contohnya seperti gambar ini, di mana yang alkunanya ini simetris, lalu dia diiradiasi sehingga mengaktifkan momen dipol, lalu senyawa bisa menyerap infrared. Sekarang kita bahas klasifikasi pita IR. Pita IR dapat diklasifikasikan sebagai kuat atau S simbolnya strong, sedang M simbolnya atau medium, atau lemah
weak, simbolnya W, tergantung pada intensitas relatifnya dalam spektrum inframerah. Kuat pita menutupi sebagian besar sumbu Y. Pita sedang jatuh ke sekitar setengah dari sumbu Y, dan pita lemah berada di sekitar sepertiga atau kurang dari sumbu Y. Di sini terdapat gambar di mana weak itu yang pastinya dia transmissionnya ini atau yang cahaya yang diteruskan itu lebih banyak. Jadi persennya itu mau ke angka 100. Jadi dia lemah. Sedangkan kalau misal transmissionnya kecil persenannya, maka dia disebut strong. Pita aktif IR. Tidak semua ikatan kovalen menampilkan pita dalam spektrum IR. Hanya pita polar melakukannya. Ini disebut sebagai IR aktif. Intensitas pita tergantung pada besarnya momen dipol yang terkait dengan ikatan yang dimaksud. Ikatan yang sangat polar seperti gugus karbonil C rangkap 2O menghasilkan pita yang sangat kuat. Ikatan polaritas sedang dan ikatan asimetris menghasilkan pita yang sedang. Ikatan polar lemah dan ikatan simetris menghasilkan ikatan lemah atau pita yang tak dapat diamati. Bisa dilihat di gambar ini teman-teman, di mana gugus karbonil dan tidak simetris akan menghasilkan pita yang kuat, nanti akan ke bawah. Sedangkan apabila dia ikatannya polar, dia akan lemah pitanya seperti alkuna ini yang rangkap 3, dan alkuna yang di sebelah kanan sudah polar dan simetris juga sehingga tidak menghasilkan peak. Bentuk pita IR. Bentuk pita inframerah datang dalam berbagai bentuk. Dua dari yang paling umum, sempit dan luas. Pita sempit itu tipis dan runcing seperti sebuah pisau. Pita lebar itu luas dan halus. Contoh umum dari pita lebar adalah yang ditampilkan oleh ikatan hidroksil seperti di gambar ini teman-teman. Seperti yang ditemukan dalam alkohol dan asam karboksilat, seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Informasi yang diperoleh dari spektra IR. IR paling berguna dalam memberikan informasi tentang keberadaan atau tidak adanya kelompok fungsional tertentu. IR dapat memberikan sidik jari molekuler yang dapat digunakan saat membandingkan sampel. Jika dua sampel murni menampilkan IR yang sama, spektrum dapat dikatakan bahwa mereka adalah senyawa yang sama. Sehingga IR ini bisa dipakai dalam membandingkan apakah sampel ini adalah produk yang asli atau produk tiruan. Ya teman-teman, jadi bisa ketahuan dengan IR ini. IR tidak memberikan informasi rinci atau bukti molekuler, rumus, atau struktur. IR memberikan informasi tentang fragmen molekuler, khususnya fungsional grup. Oleh karena itu, cakupannya sangat terbatas dan harus digunakan bersama-sama dengan teknik lain untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang struktur molekul. Jadi untuk lebih mastiin, jadi ada namanya penambahan pengujian lagi seperti NMR, MS, dan UV-Vis agar dapat menentukan gugus fungsi senyawa dengan pasti. Rentang serapan IR. Kisaran absorpsi IR tipikal untuk ikatan kovalen adalah 600 sampai 4000 cm pangkat minus 1. Grafik menunjukkan wilayah spektrum di mana jenis ikatan tersebut biasanya terserap. Misalnya pita tajam di sekitar 2200 sampai 2400 cm pangkat minus 1 akan menunjukkan kemungkinan adanya ikatan tangkap 3 CN atau CC. Jadi kita bisa lihat di gambar ini teman-teman, di mana ikatan tunggal lalu diberi ikatan dengan hidrogen, maka dia ada di rentang 3000 sampai 3500. Dan yang ikatan tangkap 3 yang ada C rangkap 3 itu di 2100 sampai 2300, dan alkena ikatan tangkap 2 itu sekitar 1600 sampai 1800. Sedangkan yang tunggal C ikatan tunggal dengan atom lain itu sekitar 600 sampai 1400. Ini adalah cara cepatnya menghafal teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu di mana mendeteksikan gugus fungsi tersebut. Ini adalah 4 prinsip dari wilayah IR, di mana yang sudah disinggung sebelumnya. Apabila ada atom hidrogen berikatan dengan atom lain itu sekitar 2700 sampai 4000. Yang ikatan tangkap 3 itu 2000 sampai 2700. Kalau yang ikatan tangkap 2 itu sekitar 1600 sampai 2000. Sedangkan yang ikatan tunggal itu 600 sampai 1600. Teman-teman bisa screenshot dan mungkin bisa catat ya teman-teman untuk biar cepat menghafal. Sekarang kita bahas wilayah sidik jari atau the fingerprint region. Meskipun seluruh spektrum IR dapat digunakan sebagai sidik jari untuk keperluan membandingkan molekul, kisaran 600 sampai 1400 cm pangkat minus 1 disebut daerah sidik jari. Ini biasanya merupakan area kompleks yang menampilkan banyak pita, masing-masing sering tumpang tindih lain. Kompleksitas ini membatasi penggunanya hanya untuk sidik jari dan harus diabaikan oleh pemula saat menganalisis spektrum. Bagi siswa, Anda harus memfokuskan analisis pada spektrum lainnya, yaitu wilayah di sekitar kiri 1400 cm pangkat minus 1. Jadi di wilayah sidik jari ini sangat banyak teman-teman spektrumnya. Jadi kita susah sangat menganalisanya untuk menentukan gugus fungsi apakah yang terbentuk. Lebih baik untuk kita yang baru-baru belajar IR, lebih baik kita di wilayah di atas 1400 ke kiri, karena itu jarang terjadi tumpang tindih sehingga kita tahu gugus fungsi apakah di daerah tersebut. Kalau yang di kanan hanya bercabang-cabang seperti ini, jadi susah untuk dianalisis.
Jenis vibrasi normal. Saat molekul diberikan sinar inframerah akan terjadi vibrasi-vibrasi. Pertama itu vibrasi stretching atau ulur. Ada vibrasi simetri dan asimetri. Vibrasi stretching dan simetris itu artinya dia akan maju mundur secara bersamaan. Apabila vibrasi stretching asimetris berarti maju mundurnya saling bertolak belakang. Kedua ada vibrasi bending atau tekuk. Di vibrasi tekuk ini ada 4 macam. Ada in-plane rocking, simbolnya P, in-plane schizoring atau gunting, out-plane wagging, lalu ada out-plane twisting. In-plane rocking itu kiri ke kanannya barengan. Kalau in-plane schizoring kiri kanannya berlawanan, jadi seperti gunting. Kalau out-plane wagging itu atas ke bawahnya barengan. Kalau out-plane twisting atas ke bawahnya berlawanan. Jumlah jenis vibrasi normal. Jumlah jenis vibrasi normal diperlukan 3 koordinat untuk menentukan satu posisi dalam ruang. Untuk n titik atau n atom dihasilkan 3n derajat kebebasan. Pergerakan molekul melibatkan translasi, rotasi, dan vibrasi. Vibrasi untuk molekul tali linear adalah perlu 3 derajat kebebasan untuk translasi, kedua perlu 3 derajat kebebasan untuk rotasi. Jadi tersisa 3n dikurang 6 kemungkinan jenis vibrasinya. Vibrasi untuk molekul linear, 1 perlu 3 derajat kebebasan untuk translasi, kedua perlu 2 derajat kebebasan untuk rotasi, atau rotasi pada sumbu ikatan tak mungkin. Jadi tersisa 3n dikurang 5 kemungkinan jenis vibrasinya. Contoh, tentukan vibrasi untuk molekul CO2. CO2 itu kan termasuk molekul linear ya. Maka vibrasi molekul CO2 itu kita pakai rumus 3n dikurang 5, dimana 3 dikali 3 karena jumlah atomnya ada 3, C1O2. Jadi 3 atomnya dikurang 5, jadi ada 4 jenis vibrasinya. Ini adalah CO2 yang sudah disinggung sebelumnya, hasilnya ada 4, dan H2 ini kan molekul tak linear, jadi dia pakai rumus 3n-6, dimana jumlah atomnya itu n-nya, yang air, molekul air ada 3 juga, jadi hasilnya adalah 3, jadi dia ada 3 jenis vibrasinya. Ini adalah vibrasi molekul air, ada stretching asimetris, simetris, dan bendingnya 1. Spektrum IR alkana. Alkana tidak memiliki gugus fungsi. Spektrum IR mereka hanya menampilkan CC dan CH, getaran ikatan. Dari jumlah tersebut yang paling berguna ada CH band atau pita CH yang muncul sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Kita bisa dilihat sini teman-teman, apabila CH stretching muncul di bawah 3000 cm pangkat minus 1, sedangkan CH bending di sekitaran 1400-an. Spektrum IR alkena. Selain adanya ikatan CH, alkena juga menunjukkan pita sedang yang tajam sesuai dengan getaran ulur ikatan C rangkap 2C pada sekitar 1600 sampai 1700 cm pangkat minus 1. Beberapa alkena mungkin juga menunjukkan pita renggangan untuk ikatan CH yang muncul sekitar 3080 cm pangkat minus 1 seperti gambar di bawah ini. Namun pita ini bisa dikaburkan oleh pita yang lebih lebar muncul sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Nah, di sini apabila CH stretching alkena akan muncul di 3080 cm pangkat minus 1. Jadi lebih besar dibandingkan yang CH alkana stretching. Di gambar ini juga terdapat C rangkap 2C stretching di 1642. Spektrum menunjukkan bahwa pita yang muncul sekitar 3080 cm pangkat minus 1 dapat dikaburkan oleh pita yang lebih luas muncul sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Jadi CH stretching ini pitanya sangat lebih luas ya teman-teman dibandingkan CH yang alkena, sehingga bikin 3023. CH alkenanya ini akan kabur atau tumpang tindih lebih tepatnya. Spektrum IR alkuna. Pita yang paling menonjol dalam alkuna berhubungan dengan karbon-karbon ikatan rangkap 3. Ini terlihat sebagai pita yang tajam dan lemah pada sekitar 2100 cm pangkat minus 1. Alasan itu lemah adalah karena ikatan rangkap 3 tidak terlalu polar. Dalam beberapa kasus, seperti dalam alkuna yang sangat simetris, mungkin tidak muncul sama sekali karena polaritasnya rendah dari ikatan rangkap 3 yang terkait dengan alkuna tersebut. Alkuna terminal artinya ikatan rangkap 3 berada di ujung rantai karbon, memiliki ikatan CH yang melibatkan karbon sp, atau karbon itu membentuk bagian dari ikatan rangkap 3. Oleh karena itu, mereka juga mungkin menunjukkan ketajaman. Pita lemah pada sekitar 3300 cm pangkat minus 1 sesuai dengan renggangan CH. Alkuna internal yaitu ikatan rangkap 3 di tengah sebuah rantai karbon, tidak memiliki ikatan CH dengan karbon sp, dan oleh karena itu kekurangan band yang disebutkan di atas. Di slide ini menunjukkan perbandingan antara tidak simetris alkuna terminal di 1 oktuna dan alkuna internal di simetris 4 oktuna, dimana kita lihat teman-teman di oktuna ini terdapat pita CH stretching alkuna, sedangkan yang di 4 oktuna tidak memiliki CH stretching pitanya dikarenakan 4 oktuna ini simetris sedangkan 1 oktuna ini tidak simetris.
Spektrum IR Nitrile. Dengan cara yang sangat mirip dengan Alcuna, Nitrile menunjukkan pita menonjol sekitar 2250 cm per -1 disebabkan oleh ikatan rangkap 3 CN. Pita ini menunjukkan bentuk yang selancip dan runcing saja, seperti ikatan rangkap 3 CC Alcuna. Tapi karena ikatan rangkap 3 CN lebih polar, ini pita lebih kuat daripada Alcuna. Kita bisa lihat di mana C rangkap 3N ini lebih tajam dibandingkan C rangkap 3C Alcuna, karena C ikatan rangkap 3N ini lebih polar dibandingkan Alcuna. Jadi kuncinya adalah munculnya pita itu harus tidak simetris dan harus polar. Spektrum IR alkohol. Pita yang paling menonjol dalam alkohol adalah karena ikatan OH atau hidroksil dan muncul sebagai pita yang paling kuat, lebar mencakup kisaran sekitar 3000 sampai 3700 cm per -1. Kita bisa lihat di gambar ini di mana stretching OH ini sangat lebar dan luas ya teman-teman. Ini adalah ciri khas dari alkohol. Apabila ada gugus hidroksilnya OH, maka akan muncul pita seperti ini. Spektrum IR aldehida dan keton. Karena aldehida juga mengandung ikatan CH dengan karbon sp2 dari ikatan C rangkap 2O. Aldehida juga menunjukkan sepasang pita kekuatan sedang yang diposisikan sekitar 2700 dan 2800 cm per -1. Pita-pita ini hilang dalam spektrum keton karena sp2 karbon keton tidak memiliki ikatan CH. Kita bisa lihat di gambar yang atas yang butir aldehid, dia kan punya CH di aldehidnya. Jadi dia muncul pita CH stretching, lalu CH dari sp3-nya juga. Sedangkan keton tidak punya seperti aldehida, tidak mempunyai CH stretching yang di dekat karbonilnya, sehingga dia tidak muncul pitanya, sedangkan di aldehid ada. Spektrum IR asam karboksilat. Karboksilat menunjukkan pita yang sangat kuat dan lebar yang mencakup rentang lebar antara 2800 sampai 3500 cm per -1. Untuk stretching OH pada saat yang sama juga menunjukkan pita runcing yang panjang di tengah spektrum sekitar 1710 sesuai dengan CO stretching. Selain dia mempunyai OH stretching, asam karboksilat juga mempunyai gugus CO karbonil. Jadi dia panjang banget. Ini adalah ciri khas dari asam karboksilat. Spektrum IR amina. Pita yang paling khas pada amina disebabkan oleh renggangan atau stretching ikatan NH dan tampak sebagai pita yang lemah sampai sedang. Pita agak lebar atau tapi tidak seluas pita OH alkohol. Pita ini diposisikan di ujung kiri spektrum dan kisaran sekitar 3200 sampai 3600 cm per -1. Amina primer memiliki dua ikatan NH. Oleh karena itu mereka biasanya menunjukkan dua paku yang membentuk ikatan pita ini menyerupai gigi geraham. Amina sekunder hanya memiliki satu ikatan NH yang membuat mereka hanya menunjukkan satu paku, merupakan gigi taring. Terakhir, amina tersier tidak memiliki ikatan NH, dan oleh karena itu pita ini tidak sama sekali ada dari spektrum IR. Ini adalah spektra IR dari amina sekunder di mana dia mempunyai pita NH stretching yang bentuknya luas, tetapi tidak seperti hidroksil yang sampai ke bawah. Jadi dia tidak terlalu menyerap cahaya IR, sedangkan hidroksil itu sangat menyerap sehingga dia sampai ke bawah. Lalu di amina sekunder ini ada CH stretching juga. Ini adalah ciri khas dari amina sekunder. Spektrum IR amida. Gugus fungsi amida menggabungkan ciri-ciri amina dan keton karena ia memiliki ikatan NH dan ikatan CO karbonil. Oleh karena itu amida menunjukkan suatu hal yang sangat kuat. Pita agak lebar di ujung kiri spektrum dalam rentang di antara 3100 dan 3500 cm per -1 untuk perenggangan atau stretching NH. Pada saat yang sama mereka juga menayangkan pita berbentuk tiang di tengah spektrum sekitar 1710 cm per -1 untuk C rangkap 2O karbonil merenggang. Seperti amina, amida primer menunjukkan dua paku, sedangkan sekunder amida hanya menunjukkan satu lonjakan. Ini adalah contoh amida di mana dia memiliki CH stretching dan NH stretching juga, lalu ada C rangkap 2O karbonilnya. Karena amida memiliki NH yang berikatan dengan karbonil sehingga pitanya agak ke bawah, berbeda dengan amina yang NH-nya itu hanya di atas. Ini adalah contoh dari spektrum IR amida. Sekian video dari saya tentang teori dasar penting banget di spektrofotometri IR. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi, Ya, ini tadi materi-materi yang ada ya sungguhnya jujur semua PPT ini kan pasti plus minus ya, tidak bisa lengkap. Beda kalau buku gitu ya. Kalau buku kan bisa lengkap, ada pengantarnya, ada deskripsinya awal. Karena ini PPT yang dikemas dalam bentuk video YouTube ya tentu tidak selengkap buku kan gitu ya. Tapi kurang lebih ya seperti ini. Tadi ketika saya mencoba mengungkapkan sinar UVB seperti apa ya,
senyawa itu ketika masuk sampel ya dalam bentuk cairan yang homogen masuk kuvert diukur ke instrumen spektrofotometri UV-Vis harus homogen ya. Kalau enggak harus disaring dengan kertas saring atau dengan kapas asal sudah diisuci dengan metanol gitu ya, atau etanol bersih lah ya, tidak ada impurities pengontor ya. Akan menghasilkan spektrum-spektrum yang sesuai, yang bagus lah ya. Nah, karena sinar UV-Vis ya tentu dia mampu menyebabkan sekali lagi energi lebih tinggi daripada FTIR. Senyawa itu merespon sampai dia kayak apa ya, korban gitu ya, korban kena sinar itu menyebabkan lukanya gitu ya istilahnya ya. Sampai energinya itu pindah dari ikatan sigma ke sigma bintang, P ke B bintang, N ke B bintang, N ke sigma bintang dan seterusnya ya. Nah itu level energi di UV-Vis itu sampai menyebabkan senyawa itu meresponnya seperti itu. Kalau di FTIR energi lebih rendah ya. Dia begitu senyawa itu ya modal bentuk seringkali sih FTIR itu sampelnya pakai pelet KBR lah ya. Kalau nanti berupa cairan ya enggak apa-apa, diteteskan di plat KBR ya, itu juga boleh ya. Tapi selama ini yang saya alami mungkin sudah puluhan kali ya, mengukur IR, baik S2, S3 maupun riset setelah sekolah itu ya, sebelum pandemik lah khususnya ya, itu ya serbuk kristal ya dicampur dengan ya mungkin berapa gram ya, mungkin 2 gram ya, 2 gram ya, karena mungkin agak berat ya KBR kristal ya. Ya kita tumpangkan di sana lah ya dalam bentuk plat dengan diputar-putar begitu ya, di apa ya istilahnya di terus gitu ya, campur bersama dengan serbuk KBR, terus dengan alat hidrolik dengan wadahnya yang sudah disetting ya, diameternya kurang lebih 1 cm, ya sudah jadi plat begitu ya. Plat kita ambil pakai pinset gitu ya, kemudian kita taruh rumahnya di instrumen FTIR. Kita taruh di sana, kita lengketkan dengan apa wadah yang sudah disiapkan, apa alat itu tinggal masukkan ke sana, sudah kita mainkan dengan cara komputerais ya, greng gitu ya. Nanti berapa menit ya, mungkin enggak sampai hitungan menit ya, itu sudah terbaca. Kalau isolatnya murni, mau kristal, mau serbuk gitu ya, itu tentu nanti peaknya tajam-tajam. Nah artinya sebelum jauh ya, serbuk atau kristal yang itu merupakan isolat murni dan itu tentu menggambarkan adanya suatu struktur senyawa. FTIR itu sinarnya hanya mampu menyebabkan dia vibrasi ya. Pada level ikatannya ya, ikatannya itu bergetar gitu ya. Nah bergetarnya itu macam-macam, tadi sudah disampaikan, bergetar atau vibrasi gitu ya, vibrit ya, vibrit, vibrate gitu ya. Itu ada model stretching ya, ulur gitu ya, antara C dengan apa, H dengan C dengan apa, O, atau O dengan H, atau N dengan H, atau mungkin T dengan apa lagi, O ya, T dengan, kalau ada senyawa apa polimer ya mungkin bisa aja dengan CO alkohol, CO karbonil, CO ether ya, semuanya bisa stretching ya, bisa ngulur ya. Nah ngulurnya itu ada 2 jenis, ya simetrik sama dia asimetrik. Nah yang perlu dicatat adalah
semua stretching, semua ulur, ya, di daerah sekitar 2.800 ke atas sampai 3.500 gitu ya, sentimeter pangkat minus 1, itu khususnya CH ini ya, karena yang lain OH itu kayak mengenal gitu ya, yang namanya simetri sama tidak simetri. Ya, sehingga yang simetri sama asimetri itu seringkali CH, apakah CH SP3H, ataukah CH yang CSP2H, ataukah CH yang CSPH, atau CSPS lah ya. H itu kan S ya, nah C itu kan orbital lipidanya bisa bisa SP3, SP2, bisa SP kan gitu ya. Nah, semuanya punya simetri dan asimetri, dan darahnya tidak jauh beda antara 2.800 sampai 3.000-an lah begitu ya. Seringkali 2.900 gitu ya. Nah, itu ada asimetri sama simetri. Nah, asimetri itu selalu nilainya lebih tinggi. Ya, lebih besar lah dibanding yang simetri. Ya, kenapa? Ya, karena energi ya yang dibutuhkan untuk dia melakukan vibrasinya, ulurnya khususnya ya, dia yang tidak simetri itu lebih tinggi ya. Butuh energi lebih tinggi untuk mengulur ya, yang bentuknya yang asimetri. Kalau yang simetri istilahnya gini-gini aja ya mungkin tidak begitu berat ya, sama seperti kita olahraga lah ya. Kalau kita geraknya simetri mungkin lebih ringan daripada yang asimetri, butuh energi gitu ya. Nah, kemudian itu lebih tinggi energinya ya untuk bisa menyebabkan dia ulur ya, stretching. Untuk tekuk ya, bending ya, itu macam-macam ya. Tadi ada paling enggak 6 begitu ya. Modelnya apakah skisoring, ataukah wagging, atau rocking, atau apalagi ya, twisting gitu ya. Itu model geraknya ya. Nah, air tadi H2O mengikuti jumlah vibrasi ya, itu pakai rumus ada yang linear sama yang tidak linear. CO2 linear ya, memang secara struktur dia lurus jika terangkap CO-nya sama CO1-nya lurus gitu ya, jadi linear. Itu vibrasinya pakai rumus 3N min berapa tadi? Min 5 ya. Nah, itu memang CO2 itu kalau dikena sinar IR ya, itu bisa menyebabkan ada 4 jenis vibrasi. Tapi kalau H2O strukturnya memang tidak linear, tidak lurus ya, ada bengkok, punya sudut gitu ya. Kalau nggak salah H2O itu sudutnya 108, sekian derajat gitu ya. Ya terlepas sudutnya berapa, yang jelas dia nggak lurus ya, nggak linear. Ngikuti jumlah vibrasinya pakai rumus 3N min 5. Ya, N-nya itu adalah jumlah unsurnya yang ada di dalam H2O ada 3 ya, hanya 1, hanya 2, O-nya 1. 3 kali ya 3, tapi minnya min 5. Min 6, sorry, kalau yang tidak linear 6 ya. 3N, 3 kali 3, 9 kurang 6, 3. Nah, setidaknya air itu punya jenis vibrasinya ada 3. Ya. Nah, jenisnya 3 itu seperti apa? Artinya apa? Setiap gerakan, setiap bergetar, setiap vibrasi itu akan terbaca di spektrum itu 3 puncak gitu maksudnya. Nah, puncaknya, nah kalau stretching ulur ya tentu akan di daerah tinggi 3.000-an gitu ya. Tapi kalau tekuk ya mungkin di daerah ya 1.500 sampai 2.000 lah ya. Yang jelas di atas 1.400, karena di bawahnya 1.400 cm pangkat min 1 ya, sampai ya sekitar IR itu kan kalau kita setting di alat itu kan mulai yang 400 sampai 4.000 lah ya. Nah, 400 sampai 1.500 atau 1.400 itu darah fingerprint. Darah yang memang setiap senyawa itu pasti punya perbedaan. Ya kayak manusia lah ya. Sehingga disebut fingerprint ya, artinya sidik jari kita tuh kan tiap orang tidak ada yang sama. Ini hebatnya ya. Gusti Allah ini luar biasa ya. Maha Pencipta betul, tidak ada orang yang segitu banyaknya miliaran ya, orang yang tidak memiliki sidik jari yang sama ya.
Demikian juga senyawa. Senyawa itu juga jutaan ya. Jutaan dan itu memiliki sidik jari spektrum FTR yang nggak sama. Nah, cuman daerahnya antara 400 sampai 1400 cm pangkat satu daerah-daerah yang ya Anda bayangkan daerah segitu isinya jutaan senyawa, ya akhirnya yang terjadi overlapping, numpuk begitu ya, sehingga akhirnya ya tidak ada gunanya gitu ya. Karena antara senyawa alkohol, misalkan etanol dengan senyawa etana gitu ya, itu fingerprintnya ya pasti beda, tapi karena di situ ada juga CH3, ada juga CH2, cuman bedanya tidak ada OH, satunya ada gitu ya, etanol sama etana misalkan ya. Itu kan daerah-daerah fingerprint yang hampir sama juga ada CH3 contohnya. Tapi mereka pasti FTE-nya beda polanya. Ketika sudah di atas 1500. Di atas 1500 itu ada OH untuk etanol. Untuk etana, nah etana juga tadi sudah disampaikan ya, termasuk jenis senyawa yang alkana yang tingkat kompleksitasnya rendah dan itu mirip ya, istilahnya simetri. Itu tidak ada kita menggunakan alat spektrofotometer FTIN bisa membaca spektrumnya senyawa etana, ya, itu akan muncul di dalam spektrum Raman tadi, ya istilahnya IR Raman tadi itu karena senyawa-senyawa yang simetri, senyawa-senyawa yang memang serapannya itu apa ya? Ya, senyawa simetri itu senyawa yang tidak praktis momen dipolnya nggak ada gitu ya. Karena IR itu sungguhnya kan lebih pada dilihat momen dipolnya. Contoh misalkan OH atau CN atau NH itu kan momen dipolnya ada. Tapi kalau istilahnya antara C dengan C1-nya ya simetri ya nggak bisa. Ya FTR nggak bisa membaca itu. Nah, hal yang sama heksana kan C6 H12 ya. Itu ya hampir mirip karena ujungnya CH3, ujungnya CH3, empat tengahnya CH2. Itu kan kalau dibagi persis dua itu kan ya simetri ya. Nah, itu juga dengan apa ya? Ya ada sih ya serapannya untuk FTR ya antara 400 sampai 4000 cm pangkat min 1 itu juga ada spektrumnya, spektrum untuk heksana ya. Tapi praktis itu paling muncul CH stretching darah CH3 sama bending CH2. Nah puncak-puncaknya itu hanya 3 jenis itu aja. Nah dengan demikian heksana seringkali bisa dipakai dasar alasan itu ya dipakai untuk pelarut senyawa-senyawa terpenoid dan termasuk steroid. Artinya kalau Anda ingin ya mendapatkan isolat murni, misalkan kayak Mas Larry ya, skripsinya dapat kita sitosterol steroid ya, itu ketika mau ya betulnya kristal ya, kristal langsung dengan plat KBR di FTR ya sudah ketemu karena beta sitosterol ya ada OH berarti darah 3.500, 3.400 ada OH stretching yang cukup kuat ya. Tadi kan ada kategori puncak-puncak serapan kan ada yang lemah, sedang, kuat dan bahkan ada yang sangat kuat. Atau CO ya, CO itu kalau CO-nya karbonil jenis keton ya, karena karbonil itu kan ada keton, ada karbonil aldehid, ada karbonil amida, ada karbonil asam, ada karbonil ester ya itu beda-beda. Tapi angkanya nggak jauh beda. Ya 1720, ada 1700 persis, ada 1690, ya kurang lebih dari situ. Ya. Nah, tapi terlepas itu semuanya ya sudah itu karbonil karena FTE itu tujuan utamanya adalah mengidentifikasi fungsi ya. Istilahnya the objective atau the goal atau the purpose of ya atau mungkin juga salah satu fungsi utama lah ya, the main function of spektrofotometer functional group ya untuk
tahu saja khusus fungsinya apa. Oh ya OH, oh ya amina, oh ya amida, oh ya karbonil. Dan itu ada di daerah 1500 ke atas ya. 1500 ke atas lah ya. Nah itu menentukan struktur suatu senyawa dari senyawa sampel yang tidak diketahui atau belum diketahui strukturnya ya mustahil dengan IR bisa ya. Ditambah UV pun juga nggak bisa ya. Jadi UV fish FTR tentu mengandalkan data dua itu untuk senyawanya apa gitu, strukturnya apa, apalagi stereokimia ya, 3 dimensi stereokimianya ada RS atau sistran atau mungkin juga istilahnya apa RS gitu ya, itu EZ gitu mas, sehingga lahir perlu ada tambahan spektrum lain NMR dan MS. Bahkan kalau mau jujur ya, sekarang itu sudah era kekinian, yang mana teknologi NMR sudah spek medan magnetnya sudah tinggi ya, sudah ada yang 700 ya. Ya, Mas Bani ada apa? Waktu ya? Maaf bro, waktunya sudah habis. Oh ya, oke ya. Nah, tolong nanti linknya di share ke teman-teman, silakan berkembang sendiri ya. Semuanya banyak bisa dipelajari ya. Karena ini waktu ya, tentu kita nggak bisa terus di situ ya. Oke, sebagai mahasiswa silakan diatur waktunya untuk bisa belajar banyak ya. Itu video sudah bagus menurut saya, sudah mencerminkan materi-materi kita ya. Oke, karena waktu kita akhiri. Terima kasih atas atensinya. Bila taufiq wal hidayah waridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.